Di dalam ayat 30 di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berkata Tuhanmu kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Seandainya kita memahami dan mau mengerti betapa istimewanya ayat 30 dari surat Al-Baqarah ini, tentu kita akan paham dan mengerti siapa sebenarnya Nabi Adam, sehingga begitu dimuliakan Allah dengan kepahaman ilmu dari Allah. Tentunya keberadaan Nabi Adam akan dipersiapkan untuk menjadi wakilnya Allah di bumi. Maka dari itu, ketika kita telah mengerti bahwasanya pendahulu kita itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam, maka jika kita memahami alif Adam sebagai khalifatullah, sebagai pendahulu huruf-huruf yang ada, maka kita pasti akan memahami kita sebagai Bani Adam, tentu kita akan mengambil sikap dan tujuan hidup bahwasanya Allah menciptakan kita adalah sama sebagai Nabiullah Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Sehingga ketika kita melihat kedudukan kita yang sama dengan jin adalah sama dalam hal kedudukan ibadah, sama dalam hal kedudukan penghambaan. Karena kedudukan penghambaan ataupun ibadah dibebankan kepada nafsu manusia ataupun nafsu jin yang tidak mau tunduk kepada Allah sebagai Tuhan ataupun sebagai Rabbul Alamin. Maka bagi nafsu-nafsu yang tidak mau tunduk, dijadikan Allah untuk menyembah kepada Allah, sehingga diwajibkan kepada manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita jelas mengetahui sifat daripada ibadah ataupun sifat daripada penghambaan itu dibebankan kepada nafsu manusia yang karakternya tidak mau tunduk kepada Allah. Maka yang membedakan kedudukan khalifah dan hamba adalah nafsu dan jiwa hati. Karena hati ini yang menjadi sandaran sifat-sifat kemuliaan Allah yang ditajani kepada diri manusia, yang merupakan wujud kenyataan adanya nantinya sifat Asmaul Husna. Sehingga ketika seorang manusia dijadikan Allah sebagai khalifah fil ardi, tentu mereka itu disempurnakan Allah sifat-sifat ketuhanannya. Coba mari kita merujuk kepada Pancasila sila ke-1. Kita tegaskan di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam hal ini adalah kita wajib menjalani sifat-sifat ketuhanan dengan mengatakan bahwasanya Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu satu, Esa menjadi wakil daripada sifat Ahad. Sedangkan ketuhanan merupakan manifestasi daripada kenyataan perilaku sifat-sifat ketuhanan yang harus dijalani setiap diri manusia. Sehingga di dalam Pancasila dilanjutkan dengan keadilan sosial. Jika kita melihat keadilan sosial, adil ini adalah juga sifat daripada Allah Al-Adilu. Maka bagaimana mungkin seorang manusia itu bisa menjadi sifat adil jika dia tidak berguru kepada Allah yang Maha Adil? Inilah pentingnya kita memahami kedudukan diri manusia sebagai khalifah fil ardi. Sebagai khalifah adalah mewakili sifat Allah, mewakili sifat-sifat ketuhanan yang baik di dalam Asmaul Husna. Bahkan seseorang yang hafal
asma-asma Allah di dalam 99 Asmaul Husna dijamin masuk surga. Itu sebagai pengunci agar manusia mau mengerti, memahami satu bagian dari satu bagian asma-asma Allah yang mengandung sifat-sifat kebaikan bagi manusia. Maka dari itu yang wajib kita pahami dengan memahami tafsir Hijaiyah Alif Adam Khalifatullah, maka jiwa kita, hati kita, perasaan kita, nurani kita ditarik kepada kedudukan Adam fil ardi sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, mewakili sifat-sifat Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka dari itu, ini pentingnya kita wajib memahami kedudukan Nabi Adam sebagai khalifah. Karena mau tidak mau kita ini adalah anak turun Nabi Adam. Jika kita bukan anak turun Nabi Adam, atau kita ini anak turun dari hewan kerbau, atau kita anak turun dari sapi, tentu kedudukan kita akan berbeda dengan Nabi Adam. Kita diciptakan sempurna oleh Allah sebagaimana Adam alaihissalam juga disempurnakan sifatnya. Tentu yang kita harus pahami, untuk apa kesempurnaan sifat itu. Maka untuk memahami bagaimana agar sifat yang sempurna itu menjadi sempurna, tentu kita berguru kepada Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, pengatur, pendidik, guru alam. Dan kita sebagai manusia adalah bagian daripada alam semesta, dan kedudukan kita bagaikan alam kecil. Karena di dalam diri kita sempurna sifat alamnya, sempurna sifat batin, sempurna sifat dohir, maka manusia disebutlah sebagai insan kamil, sebagai jagat kecil atau mikrokosmos atau alam kecil. Maka dari itu, ketika kita mengerti tentang makna huruf alif Adam Khalifatullah, kita harus melihat sebagaimana kedudukan Nabiullah Adam sebagai khalifah fil ardi yang disempurnakan sifat-sifatnya oleh Allah. Mari kita melihat bagaimana sifat Nabi Adam sehingga dikatakan sempurna. Nabi Adam disempurnakan dengan jasad. Nabi Adam disempurnakan dengan sifat batin. Sifat Nabi Adam yang tegak berdiri kokoh, kita bisa melihat perbedaan antara kera dan manusia. Dua hewan yang sama-sama memiliki struktur jasad, ada tulang, ada rambut, ada daging, ada gigi, ada mata, ada telinga, ada otak. Coba bandingkan. Kera memiliki tulang, tetapi kera tidak bisa berdiri tegak lurus sebagaimana manusia Nabi Adam diciptakan Allah. Maka tegaknya Nabi Adam bagaikan alif menunjukkan sifat berdiri sendiri, sifat qayyum. Sedangkan sifat hayyu Nabi Adam dihidupkan dengan sifat hayat Allah. Kera juga dihidupkan, manusia juga dihidupkan, tapi yang membedakan di antara keduanya adalah manusia bisa berdiri di dirinya dengan tegak lurus gagah, sedangkan hewan tidak sama. Manusia diberi kemampuan berpikir yang tajam, kritis, sistematis, dan manajemen. Namun hewan tiada satupun yang mampu berpikir dengan manajemen, struktur, dan sistematis. Maka inilah jelas manusia itu nyata-nyata makhluk Allah dari golongan hewan, golongan jasad yang disempurnakan Allah secara jasad dan juga disempurnakan Allah secara batin. Ini yang harus kita lihat, sama-sama kita teliti.
betapa sempurnanya diri manusia diciptakan Allah. Karena wujud rasa syukur kita tentu harus diawali daripada nikmat diciptakan Allah dalam keadaan sempurna sebagai insan-insan golongan Bani Adam yang diciptakan untuk khusus sebagai khalifah mewakili Allah di bumi ini.